Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang soal tes P3K tahun 2024. Kali ini soal sesuai dengan gambaran dari teman-teman yang sudah tes duluan ya. Sini kita akan membahasnya bocoran, istilahnya bocoran ya. Mungkin persis dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-temannya yang sudah duluan tes ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu atau kita mempercepat, kita langsung saja mulai untuk pembahasan soalnya. Soal yang pertama, dalam perjalanan saya melihat sebuah mobil menabrak tiang lalu lintas. Kondisi di jalan hanya ada saya dan mobil tersebut. Kemudian ia mencoba pergi meninggalkan tempat kejadian. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini berarti ada dalam perjalanan saya melihat sebuah mobil menabrak tiang lalu lintas. Oke, kondisi di jalan hanya ada saya dan mobil tersebut. Berarti hanya berdua ya. Apa yang akan Anda lakukan dari kejadian tersebut? Yang A, mengambil handphone dan memviralkannya. Oke, mengambil handphone dan memviralkannya. Apakah ini kurang pas ya? Ini salah. Yang B, mengambil handphone untuk mengambil bukti ke pihak kepolisian. Nah, ini mengambil handphone, kemudian ini akan menjadi bukti ke pihak kepolisian. Berarti ini yang benar ya. Ini udah jelas benar nih, yang B. Yang C, membiarkan. Nah, membiarkan ini udah jelas salah ya, membiarkan saja. Membunyikan klakson agar mobil tersebut mengetahui keberadaan saya. Berarti membunyikan hanya untuk mengetahui keberadaan saja berarti salah. Jadi kita punya tindakan yaitu mengambil handphonenya untuk sebagai bukti ke pihak kepolisian. Oke. Jadi integritas kita ini ya. Oke, untuk soal berikutnya, soal kedua. Soal kedua, upaya ya. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran secara komprehensif oleh siswa. Jadi di sini ada keterangan alat ya dalam menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran secara komprehensif. Oke. Berarti ini secara benar-benar komprehensif ya. Oke, jawaban yang benar kita akan pilih A, membuat tugas proyek, ya, bagus. B, melakukan observasi untuk meninjau tingkat kemampuan siswa, ya, bagus juga, ya. C, mengumpulkan tugas portofolio, ya, ini bagus. Menggunakan tes tertulis, menggunakan kuesioner. Nah, jadi semuanya bagus ini, tidak ada yang salah dari alat evaluasi. Tapi ini untuk mengukur pencapaian ya, pencapaian secara komprehensif, berarti yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, yaitu mengumpulkan tugas portofolio. Walaupun ini bagus, tapi tugas proyek bagus tapi kurang ya. Yang B, melakukan observasi untuk meninjau tingkat kemampuan siswa. Ini semuanya bagus ya. Tapi yang paling tinggi nilainya adalah yang ini, mengumpulkan tugas portofolio. Karena di sini alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga di sini, dapatkan undangan menjadi. Nah, di sini soalnya Anda ya. Saya ulang, Anda mendapatkan. Ya, oke, di sini Anda mendapatkan undangan menjadi panitia acara mewakili tokoh masyarakat. Undangan disampaikan dari agama mayoritas, sedangkan Anda agama minoritas. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini kita misalnya minoritas diberikan undangan oleh agama mayoritas. Maka bagaimana sikap kita atau bagaimana sikap Anda? Yang pertama, A. Yang A, merespon positif undangan tersebut tapi tidak berperan aktif.
Oke, ini merespon positif sudah bagus ya. Tapi salahnya di sini. Tapi tidak berperan aktif ya. Ini kurang pas. Salah ya. Yang B, mengucapkan terima kasih karena sudah diundang. Kalau hanya mengucapkan terima kasih, berarti ini kurang pas ya. Kurang pas. Yang C, undangan tersebut dan berperan aktif. Nah, berarti ini pilihannya kurang nih. Jadi tambahannya sebenarnya di sini adalah menerima undangan ya. Menerima undangan tersebut dan berperan aktif. Nah, berarti yang bagus ini. Sudah kita terima, kemudian kita ikut berperan aktif. Ini jawaban yang benar yang C. Yang D, menerima undangan tersebut untuk menghargainya. Karena kita terima hanya untuk menghargai berarti salah ya. Kurang pas. Bisa jadi ini adalah poin nilai yang tertinggi adalah nilai yang kedua. Oke, maka jawaban yang tertinggi itu adalah, atau poin tertinggi itu yang C, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Anda sedang duduk di dalam bus. Anda melihat seorang penumpang masuk terlihat seperti lemas dan pucat. Penumpang lain juga lelah, bahkan banyak yang tidur di bus. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang A, saya bertanya kepadanya, apakah Anda perlu bantuan? Ini hanya bertanya, oke. Ini bagus ya, cuman agak kurang tinggi nilainya nih. B, saya mempersilahkannya duduk. Nah, ketika kita melihat orang memang benar-benar membutuhkan ya kita persilahkan. Berarti ini jawabannya bagus ini ya. Coba yang C, saya meminta penumpang lain mempersilahkannya duduk. Berarti kita minta penumpang lain ya, kurang bagus ini ya. Yang D, saya membiarkannya menemukan kursi kosong, apalagi membiarkan. Berarti kita tidak membantunya ya. Berarti yang paling tinggi nilainya di sini adalah yang B ya. Yang B. Saya mempersilahkannya duduk. Oke. Itu jawabannya yang D. Baik, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Anda sedang berbelanja di minimarket dan sedang mengantri membayar. Anda mengantri di urutan kedua. Di saat yang bersamaan, ojek online yang Anda pesan sudah sampai di lokasi. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, apa yang akan kita lakukan misalnya? Yang A, mengirim pesan pada ojek online untuk menunggu karena antrian tinggal satu. Oke, bagus ya. Kita memberikan kabar kepada ojek online. Yang B, kemudian kita jelaskan keadaannya ya. Yang B, tetap mengantri, lagi pula ojek online akan menelpon jika terlalu lama. Nah, berarti kita ini di sini berarti sifat kita angkuh di sini, kurang baik ya. Yang C, menyerobot antrian sebab keadaan saya lebih mendesak. Nah, ini juga kurang bagus ya. Karena aturan antrian ya, kita harus mengantri sesuai urutan. Yang D, meletakkan kembali barang belanjaan dan batal membayar. Nah, ini kurang pas juga ini. Maka yang paling tinggi nilainya itu adalah yang A ya. Kita kirim SMS atau memberitahukan kepada ojek online kemudian untuk menunggu karena antrian tinggal satu. Oke, cukup jelas ya. Jadi jawabannya yang paling tinggi nilainya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal ke-6. Soal ke-6. Anda adalah salah satu anggota Karang Taruna. Di sana sudah ada pedoman keanggotaan sejak lama. Ada beberapa anggota yang tidak ikut rapat penting. Apa tindakan Anda? Nah, tindakan kita seperti apa ketika melihat anggota tidak ikut rapat penting? Yang A, membiarkan saja sebab mereka sudah tahu aturan yang berlaku. Kalau kita membiarkan berarti ini bukan karakter tim ya, berarti salah. Yang B, mengomentari sikap mereka di belakang saja sebab saya masih junior. Nah, ini juga kurang bagus nih. Kita tidak punya tindakan atau mengomentari sikap mereka di belakang berarti tidak baik ya. Oke, yang C,
menasihati setiap anggota untuk ikut rapat rutin. D. Mempersuasi ketua untuk menindak tegas pelanggaran. Jadi yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Ini kita menasihati ya. Oke, kita lanjut soal ke-7. Soal ke-7. Anda ditugaskan untuk mendata seluruh balita di seluruh desa melalui ketua RT. Ketika menghubungi ketua RT, tidak ada jawaban. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang A, menelpon lagi hingga ia mengangkat. Nah, kurang pas ya, walaupun bagus ini kayaknya kurang pas nilainya. Atau nilainya kurang tinggi. B, mendatangi ke rumah ketua RT. Nah, ini tindakan yang paling pas ini. Kita mendatangi rumahnya kalau memang teleponnya tidak diangkat. Yang C, menunggu beberapa saat, mungkin ia sedang sibuk. Nah, ini menunggu, salah ya. Memperlambat waktu ini atau mengulur-ulur waktu. D, menghubungi kerabatnya saja agar menyampaikan pada ketua RT. Nah, ini perbuatan yang kurang baik, ini kurang sopan ya. Maka yang paling pas itu adalah kita datangi langsung, ya, berarti yang B. Mendatangi rumah ketua RT. Oke, kita lanjut ke soal ke-8. Anda ditugaskan membagi sembako ke seluruh warga. Semua sembako sudah dibagikan. Akan tetapi, ada daftar nama keluarga yang tidak mendapatkan sembako. Anda tahu bahwa orang itu dari keluarga tidak mampu. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang kita lakukan apa ini, teman-teman? Yang A, mencurigai beberapa nama yang mendapat kelebihan sembako. Mencurigai, ya kurang pas ya, salah. Yang B, melakukan pemeriksaan di rumah orang tersebut. Ya, ini bagus ya. Yang C, mendatangi setiap rumah untuk memastikan tidak ada yang mendapatkan kelebihan sembako. Nah, ini lebih bagus ini. Yang D, membiarkan orang tersebut tidak mendapat sembako. Nah, ini membiarkan ya, kurang bagus. Berarti salah. Antara B dan C, melakukan pemeriksaan di rumah orang tersebut. Berarti hanya satu orang nih, orang tersebut. Berarti kurang pas ya. Oke, yang paling tinggi nilainya adalah mendatangi setiap rumah untuk memastikan tidak ada yang mendapatkan kelebihan sembako. Ini tanggung jawab ini. Jadi kita mendatangi setiap rumah untuk memastikan tidak ada yang mendapatkan kelebihan sembako. Oke, jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Pada saat perlombaan 17 Agustus, Anda salah seorang yang memberikan donasi terbesar untuk kegiatan tersebut. Salah satu panitia mengusulkan agar orang yang memberikan donasi mendapatkan juara tambahan di acara lomba tersebut. Apa yang Anda lakukan sebagai panitia? Nah, di sini berarti integritas kita ini. Integritas dan moralitas kita di sini, teman-teman. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah A, menerima usulan tersebut sebagai suatu penghargaan. Nah, ini kurang pas ya. Yang B, menolak usulan. Nah, ini yang paling pas, menolak usulan. Karena memang itu tidak baik ya. Karena ini kompetisi. Berarti yang menang ya harus jadi juara. Bukan karena penyumbang atau donasi terbesar. Oke, maka jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B, teman-teman. Yang C, mempertimbangkan. Nah, salah juga ini, kurang pas ya. D, menyetujui pendapat terbanyak dari seluruh. Bagus ya, tapi seperti yang tadi namanya kompetisi ya, yang menanglah yang menjadi juara, bukan karena donasi. Oke, kita lanjut ke soal berikut yang ke-10. Anda sebagai ketua rapat. Rapat berlangsung semakin keruh disebabkan perdebatan alot. Tidak ada titik temu antara pendapat saat rapat. Semua mempertahankan pendapatnya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oke, di sini ada perdebatan di rapat yang tidak bisa dihentikan ya. Apa yang akan kita lakukan? Yang A, memutuskan berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Ini egois ya, berarti kurang pas. B, memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Oke, ini bagus. C, memutuskan berdasarkan kebutuhan warga. Ini kebutuhan ya.
salah ya, kurang pas juga ini. D, memutuskan di lain waktu saja, kurang pas, menunda berarti. Maka jawaban yang paling pas adalah ketika rapat ribut, tidak ada yang mau menghentikan, atau istilahnya di sini kan eh, tidak ada titik temu, maka kita ambil suara terbanyak ya dari peserta yang hadir rapat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menjawab tes P3K tahun 2024 ini. Dan semoga teman-teman yang ikut tes tahun ini lulus semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.